prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Salam sejahtera, saya adalah Minati, CGP Angkatan 7 dari SD Dalman. Pada kesempatan ini akan melakukan coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Tetiana. Dikenalkan dirinya sebentar. Saya Ibu Tetiana SPD, saya warga tempat di Suriname. Selamat pagi Ibu Tetiana. Apa kabarnya? Pada kesempatan ini kita akan melakukan coaching supervisi akademik, yaitu dengan tiga tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pramuka. Terima kasih Bu Teti sudah meluangkan waktunya ketika sebentar mengobrol paling lama kurang lebih 15 menit. Di kegiatan pra-observasi ini Ibu Teti akan mengajarkan belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin komunikasi. Yaitu Belajar bergerak telaga warna dan istilahnya gaya dan Oh begitu ya Ibu Teti. Oh saya ingin tahu tujuan pembelajaran yang ini Ibu laksanakan di observasi besok. Tujuan pembelajarannya Ibu Teti. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah membaca teks yang berjudul Telaga Warna, anak dapat menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan mengamati gambar, anak menarik dan mendorong ayunan, anak dapat menjelaskan pengertian gaya dan gerak. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi, anak dapat membedakan gaya dan gerak benda tersebut. Oh begitu ya Bu ya, dengan berdiskusi supaya anak bisa membedakan perbedaan gaya dan gerak, kemudian anak bisa menjelaskan apa pengertian gaya dan gerak. Dari tujuan pembelajaran itu, apa area pengembangan yang ingin Ibu Teti capai nanti di kegiatan observasi besok? Nah, saya ingin anak murid saya bisa menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita yang berjudul Telaga Warna, dan kemudian saya ingin anak murid saya punya kemampuan menjelaskan pengertian gaya dan gerak benda serta bisa membedakan gaya dan gerak benda tersebut. Oh terima kasih Bu Teti. Begitu ya area pengembangan dari pembelajaran yang ingin Ibu capai besok. Dari area pengembangan pembelajaran ini, apa strategi yang Ibu gunakan di dalam pembelajaran pra-observasi besok? Nah, strategi yang saya gunakan yaitu kegiatan membaca cerita asal mula Telaga Warna. Anak-anak disuruh membaca dalam hati. Kemudian agar anak bisa menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita asal mula Telaga Warna, kemudian anak disuruh mengamati gambar Udin yang sedang menarik ayunan dan kemudian mendorong ayunan. Nah, agar anak bisa menjelaskan pengertian gaya dan gerak benda, kemudian di kegiatan Ayo Membaca, anak dibagi menjadi beberapa kelompok diskusi, kemudian melakukan pencobaan untuk membedakan gaya dan gerak benda. Oh begitu ya Ibu Teti. Jadi ada metode diskusi ya untuk membedakan gaya dan gerak benda. Kemudian dari itu tadi strategi yang digunakan Ibu Teti tadi, jadi bagaimana kesimpulannya mengenai rencana pembelajaran Ibu Teti ini? Nah, saya akan menyuruh anak membaca cerita Telaga Warna supaya anak bisa menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita asal mula Telaga Warna. Kemudian saya membagikan menjadi beberapa kelompok diskusi untuk melakukan pencobaan. Nah, yang tujuannya supaya anak-anak bisa membedakan gaya dan gerak benda. Oh begitu ya Bu. Jadi di sini
Berarti anak-anak siap untuk belajar ya dengan media pembelajaran yang Ibu Teti sediakan. Iya, Bu. Saya tidak sabar ingin melihat Ibu Teti mengajar besok di kegiatan observasi. Mudah-mudahan dari kegiatan pembelajaran yang Ibu Teti laksanakan besok sesuai dengan rencana dan bisa tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Teti rencanakan. Terima kasih atas waktunya Ibu Teti. Iya, sama-sama Bu. Demikianlah percakapan pra observasi saya dengan rekan saya Ibu Tetiana. Terima kasih. Cik Ina, kira. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Sehat semua? Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, lebih dahulu kita berdoa salah seorang mengatakan doa, kemudian salam PPK dan tepuk PPK. Yuk silakan. Ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, mantap. Tepuk PPK, religius, nasionalis, kemandirian, gotong royong, integritas. Yes, yes, kami bisa. Ya, menyanyikan salah satu lagu wajib. 1, 2, 3. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, apakah hadir semua anak-anak hari ini? Hadir. Nah, hari ini kita memulai pelajaran kita yaitu tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, yaitu lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1. Ya. Di pembelajaran 1 sudah dibuka halaman 2. Halaman 2, sudah dapat semua? Nah, di situ aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Jawa Barat itu di mana? Bandung, bagus, pintar semua. Nah, kemudian di situ di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, diantaranya Telaga Warna. Nah, apakah kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Nah, di situ ada si Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya yaitu Jawa Barat. Nah, di lingkungan tempat tinggal Udin, Jawa Barat terdapat tempat wisata Telaga Warna. Nah, Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor. Saat Udin berwisata di Telaga Warna, ayah Udin menceritakan asal mula Telaga Warna. Nah, cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita turun-temurun yang terkenal di daerah tersebut. Nah, bagaimana cerita asal mula cerita Telaga Warna? Nah, kalian diminta membaca dalam hati, yaitu di halaman 2 asal mula Telaga Warna. Ibu beri waktu 2 menit untuk membaca dalam hati. Nanti ada menjawab pertanyaan, 5 pertanyaan, silakan.
dalam hatinya. Sudah? Sudah, kalau sudah, kalian kerjakan di halaman 4. Di situ ada 5 soal. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan 5 soal. Yang pertama, siapakah tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita Telaga Warna? Yang kedua, di manakah raja melakukan pertapaan? Yang ketiga, apa hadiah yang dipersiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Dan yang keempat, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Kemudian yang kelima, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Sudah? Ada yang sudah? Kalau sudah, kumpulkan di depan. Desi, Epi, Noko. Apa? Ya. Sudah semua itu? Nah, hasilnya bagus-bagus semua ya. Nah, kemudian di halaman 5 itu yang dikatakan cerita asal mula apa tadi? Asal mula Telaga Warna itu merupakan cerita fiksi ya. Nah, cerita fiksi adalah rekaan atau khayalan dari pengarang isi cerita tersebut ya. Nah, yang diperoleh dari berbagai pengalaman sendiri ataupun pengalaman dari orang lain ya. Nah, kemudian pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita yang menarik ya. Yang pertama bisa merupakan cerita rekaan atau ceritanya diolah oleh pengarang. Yang kedua yaitu tujuannya untuk menghibur para pembaca. Kemudian yang ketiga disajikan dalam alur cerita ya. Dan yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang tidak baku biasanya ya. Nah, kalau sudah kita lanjutkan dengan perhatikan gambar di papan tulis.
ini ada gambar apa ini? Ayunan, kemudian perosotan, kemudian ada tangga setengah lingkaran. Iya. Kemudian ini ada gambar apa? Ayunan. Ada gambar ayunan, ada 2 gambar ayunan itu. Kemudian di halaman 6 ya, itu ada gambar Udin. Ini si Udin menarik ayunan. Kemudian Udin mendorong ayunan. Nah, kira-kira Udin telah melakukan gaya pada ayunan itu apa yang disebut gaya itu? Gaya dorong dan gaya tarik. Iya, gaya dorong dan gaya tarik. Nah, gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya mengalami gerak. Nah, perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Nah, gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi suatu keadaan benda. Nah, kemudian gaya diberikan Udin terhadap ayunan atau tarikan dan dorongan, akibatnya ayunan bisa bergerak. Nah, saat ditarik ayunan bergerak kemana kira-kira? Ditarik ke belakang. Kalau ayunannya didorong ke depan, iya. Ke depan menjauhi si Udin itu. Kalau ayunannya ditarik berarti ayunan itu mendekati si Udin. Kalau ayunannya didorong berarti ayunan itu menjauh dari si Udin. Nah, di sini ada agar kita lebih memahami gerak dan gaya. Nanti Ibu ambil alat peraganya yaitu satu meja. Ini ya. Satu buah meja. Kemudian si Evan disuruh apa? Menarik dan mendorong mejanya. Menarik dan mendorong. Nah, kalau mejanya ditarik berarti mejanya ke mana? Ke belakang. Ke belakang. Kalau ditarik bergerak atau tidak? Bergerak menuju si Evan atau tidak? Kalau mejanya didorong berarti mejanya menjauhi dari Evan. iya. Nah, berarti mejanya menjauhi dari si Evannya. Nah, saat didorong meja bergerak ke arah depan, tetapi di situ ada terdapat perubahan kedudukan meja yang didorong. Asalnya meja ini diam, kemudian kalau ditarik dia bergerak ke belakang. Kalau didorong dia bergerak ke depan. Nah, itu merupakan perubahan gaya. Nah, baiklah anak-anak, pada kesempatan pembelajaran kali ini, nah, pada pembelajaran kali ini kita sudah bisa membedakan yang mana gaya tarik dan yang mana gaya dorong. Nah, kira-kira kalau ada yang menanyakan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita membuat satu kelompok, dua kelompok, 8 orang dibagi menjadi 2 kelompok. Di sini ada menjawab pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Ya, silakan bikin kelompoknya. Di halaman 9, di situ ada
gaya gerak dan ya, gaya dan gerak maksudnya. Kemudian sudah dikerjakan. Baiklah anak-anak, pada kesimpulan pembelajaran kali ini, fiksi merupakan rekanan atau pengarangan yang dibuat oleh pengarang. Kemudian yang kedua, gaya merupakan kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenai dapat mengalami perubahan. Kemudian yang ketiga, gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda yang lain membuat benda itu mendekat ataupun menjauh. Nah, kira-kira pada pelajaran kali ini perasaan kalian apa? Senang, bahagia, sedih? Ya, terima kasih anak-anak yang hebat. Nah, untuk menghadiri pelajaran kali ini, salah satu orang memimpin doa ya. Oke. Ayo. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Selamat pagi. Pada kesempatan ini kami akan melakukan coaching supervisi akademik untuk melengkapi kegiatan aksi nyata saya modul 2.3 bersama Ibu Tetiana dan Ibu PP saya, Ibu Listin Gantung. Selamat pagi, apa kabarnya Ibu Teti? Selamat pagi, baik Bu. Ya, bagus. Kemarin Ibu sudah melakukan pembelajaran yang menggunakan RPP, berdiferensiasi, dan terintegrasi KSE. Dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan minggu kemarin, bagaimana perasaan Ibu Teti? Nah, perasaan saya sangat puas dan sangat plong. Oh begitu ya Bu Teti. Dari proses pembelajaran itu, adakah kesan yang Ibu Teti rasakan? Kesan saya lumayan puas Bu, karena saya sudah melakukan proses belajar mengajar dengan baik. Nah, murid-murid saya bisa memahami materi yang saya ajarkan. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak bisa menyebutkan tokoh-tokoh di dalam cerita Telaga Warna, dan di pelajaran IPA, anak-anak mampu juga menjelaskan definisi dari gaya dan gerak dengan benar Bu. Oh begitu ya Ibu Teti. Dari proses pembelajaran tersebut, apakah sudah sesuai dengan Ibu rencanakan? Sudah sangat sesuai Bu, karena di kegiatan awal pembelajaran saya sudah melakukan persepsi motivasi kepada anak-anak. Nah, saya membawa anak-anak berdoa sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Di kegiatan inti, anak-anak berdiskusi dalam kelompok. Metodenya juga sudah sesuai dengan materi pelajaran. Saya juga sudah memberikan penguatan atau refleksi dari pembelajaran yang sudah saya ajarkan hari itu Bu. Oh begitu Bu Teti, luar biasa Ibu Teti ya. Adakah hal-hal kira-kira yang masih belum memuaskan dari proses pembelajaran itu Ibu Teti? Nah, dari segi murid, saya sangat antusias sekali Bu. Pas kerja kelompok, anak-anak kerjasamanya bagus sekali, ada interaksi, ada kolaborasinya bersama anggota kelompoknya. Nah, dari segi saya sendiri, saya memandu anak-anak di dalam bekerja kelompoknya masing-masing. Saya sudah memberikan penguatan materi lagi Bu. Oh berarti sudah sesuai dengan rencana ya Bu ya Bu Teti? Iya Bu. Dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan, adakah hal-hal yang kurang memuaskan dari proses pembelajaran yang Ibu Teti lakukan? Yang kurang memuaskan ada Bu. Nah, karena kayaknya ada media pembelajaran yang kurang maksimal di dalam pembelajaran IPA. Itu untuk menjelaskan pengertian gaya dan gerak, saya menggunakan media konkret seperti kursi dan meja Bu. Oh begitu ya Bu Teti, hebat sekali. Di akhir pembelajaran, Ibu sudah melaksanakan evaluasi ya Bu. Bagaimana pencapaiannya Bu? Capaian materi yang saya ajarkan sudah tuntas Bu. Oh berarti mayoritas anak-anak sudah menguasai materi ya Bu ya? Iya Bu. Menurut Ibu,
ada nggak kesulitan dari proses pembelajaran itu kalau dilihat dari muridnya atau dari ibu sendiri? Materi yang menjadi kesulitan menurut saya tidak ada, Bu. Karena semua murid sudah memahami dari materi yang sudah saya jelaskan. Oh, bagus sekali ya Ibu Teti. Berarti cuma medianya yang kayaknya kurang maksimal ya Bu Teti ya? Iya, Bu. Cuma media pembelajarannya yang menurut saya kurang, Bu. Oke, begitu. Terakhir, hal-hal yang sudah mantap dan ingin Ibu pertahankan dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan itu apa yang perlu dipertahankan, akan ditingkatkan? Iya. Yang sudah mantap menurut saya yaitu metode pembelajarannya sudah sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Nah, yang perlu dipertahankan yaitu menggunakan media harus sesuai dengan materinya, Bu. Oke, terima kasih. Mantap ya Ibu Teti ya. Berarti harus pintar memilih media atau metode supaya sesuai dengan materi yang diajarkan ya Ibu Teti ya. Iya, Bu. Di sini ada nggak hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi Ibu Teti? Yang perlu ditingkatkan yaitu kelengkapan media pembelajarannya. Nah, supaya anak lebih mudah untuk memahami dan menguasai dari materi yang saya ajarkan. Oke, bagus sekali Ibu Teti ya. Dari semua pemaparan Ibu tadi, adakah saran untuk diri Ibu sendiri dari pembelajaran itu atau apa strategi yang Ibu lakukan? Ya. Nah, sebelum mengajar saya harus punya rencana yang matang, Bu. Nah, model pembelajarannya apa, metode apa yang sesuai dengan materi supaya anak lebih mudah memahami dan menguasai dari materi yang saya ajarkan. Oke, hebat sekali, luar biasa Ibu Teti ya. Adakah yang perlu disampaikan lagi Ibu Teti dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Nah, saya ingin belajar lebih banyak lagi tentang RPP integrasi KSE. Bagus sekali Ibu Teti, kalau mau belajar lebih dalam lagi mengenai RPP berdiferensiasi yang terintegrasi KSE. Bagus sekali Ibu Teti ya. Kira-kira ada perlu lagi yang perlu disampaikan? Ada hal yang kurang memuaskan Bu Teti? Ada ya kira-kira? Saya rasa cukup, Bu. Ya, bagus sekali kalau sudah cukup. Sekarang saya persilahkan ke Ibu PPS Ibu Istinyantung. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya. Silakan. Selamat pagi Bu Teti. Selamat pagi. Saya sudah mengamati percakapan Ibu dengan Ibu Teti ya. Ya. Ibu Minati sebagai coach, Ibu Teti sebagai coachingnya dalam satu percakapan coaching. Saya amati Ibu menggunakan cerita ya Bu ya. Iya Bu Listi. Ibu Minati sudah mempelajari modul kita tentang coaching. Dalam percakapan tadi saya sudah bisa mengamati Ibu Minati mampu membangun komunikasi yang berkualitas, yang ramah ya dengan Ibu Teti, sehingga Ibu Teti dari awalnya mungkin agak tak mundur ya, yang tahu itu Ibu Minati begini atau begini apa saja, ternyata Ibu Minati mampu menciptakan suasana yang hangat sehingga Bu Teti dengan lancar menyampaikan apa saja yang menjadi pengalamannya selama observasi dan apa yang perlu, yang belum perlu ditingkatkan dan yang apa yang perlu ditingkatkan gitu ya. Jadi Ibu Minati juga tadi saya melihat mengamati mampu menyampaikan pertanyaan yang berkualitas ya. Salah satunya pertanyaannya itu bagaimana tindak lanjut Ibu Teti ke depannya untuk KPM selanjutnya begitu ya. Jadi Bu Teti akan menyampaikan saya akan menggunakan metode yang sesuai, media pembelajaran yang sesuai dan yang baik sehingga KPM berikutnya akan lebih berkualitas, lebih bagus. Jadi hal-hal seperti itu ya sangat penting dalam satu percakapan coaching ya. Ibu Minati juga tidak terlalu menggurui dan tidak ada menggurui sama sekali, itu bagus sekali ya. Jadi Ibu mendengar, mengulang serta merangkum perkataan Ibu Teti tadi dengan banyak, dengan memberi pertanyaan yang menggali sehingga muncul pemecahan dari masalah Ibu Teti sendiri dan tindak lanjutnya dari Ibu Teti juga. Jadi berasal dari rekan sejawat itu sendiri, jadi bukan dari Ibu Minati.
sampai saat ini saya merasa senang dengan percakapan ini. Berarti percakapan ini menurut saya sudah berhasil. Memang kita dalam kehidupan kita, dalam kegiatan coaching ini selalu belajar sampai kita banyak mendapatkan hal-hal baik dari kegiatan coaching ini. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan nanti berikutnya Ibu Minati bisa memberikan juga percakapan coaching ini lebih baik kepada rekan lain, tidak hanya kepada Ibu Teti ya Bu Minati. Iya Bu Listin. SDN Danau ini ya. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi penilaian saya terhadap percakapan ini bagus sekali ya. Selamat ya Bu Minati. Terima kasih kepada Ibu Listin, Ibu PP saya yang telah memberikan saran dan masukan kepada pelaksanaan praktik coaching kami pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.